terindah di dunia, Nagari Pariangan adalah sebuah desa indah yang terletak di lereng Gunung Marapi, sebuah gunung api aktif yang berada di dataran tinggi Provinsi Sumatera Barat. Berada di ketinggian 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Pariangan memiliki topografi daerah perbukitan dan pegunungan dengan udara yang sejuk. Posisi geografis ini juga memberikan anugerah alam yang elok dan subur bagi desa wisata Pariangan, di mana sawah berjenjang memanjakan mata dari lereng Gunung Marapi hingga lembah-lembah yang di bawahnya, bahkan hingga ke Danau Singkara. Nagari Pariangan ini juga dikenal sebagai nagari tertua di Sumatera Barat karena kebudayaan Minangkabau lahir di desa ini. Selain kita bisa menikmati pemandangan yang sangat memanjakan mata ini, di sini kita juga bisa menikmati minuman kawah daun. Kawah daun atau kopi daun adalah minuman dari daun kopi yang diseduh seperti teh. Minuman ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, jika teman-teman datang untuk berwisata ke Desa Pariangan, teman-teman akan berjumpa dengan Bapak Ferry yang merupakan pemain alat musik tradisional Bansi yang ada di Nagari Pariangan. Nah, itu dia sedikit cuplikan saat Pak Ferry memainkan alat musik tradisional Bansi. Jika teman-teman tertarik mendengarkan secara langsung keindahan suara Bansi, kalian bisa datang ke Desa Pariangan karena bakalan ketemu Pak Ferry yang sangat ramah dan selalu menyambut hangat para pengunjung yang datang. Salah satu desa terindah di dunia oleh majalah asing kan, dari UNESCO. Terus tuh karena kunjungan dari Eropa itu semakin banyak, 2015 diliputlah oleh media nasional seperti Trans TV, MNC dan lain-lainnya. 2015 akhir barulah masyarakat tergerak hatinya untuk membangun fasilitas untuk kunjungan istirahat seperti warung-warung inilah. Jadi kafe-kafenya ini yang diminta untuk masyarakat yang pembangunan untuk mendukung desa wisata tadi, Pak? Iya, ya, karena selama ini sebelum ada kafe-kafe ini, Pariangan hanya sebagai kunjungan, tidak ada tempat istirahat atau minum-minumnya gitu. Adanya beberapa warung, jadi bertambah panjang lah jangka kunjungan dari wisatawan itu. Dari ada yang kedai-kedai ini kayak berlanjut lah. Ya, berlanjut. Untuk di Pariangan itu murni satu desa itu dikelola oleh masyarakat. Jadi Pariangan ini mempunyai satu nagari, mempunyai 4 jorong. Jadi keempat jorong itu sebagai tujuan kunjungan wisata. Semuanya jadi kunjungan wisata dengan cara itu ditampingi oleh warga lokal atau Pokdarwis namanya, kelompok sadar wisata. Jadi Pokdarwis itu terciptanya karena itu udah ada konsep dari Kementerian yang dulu kan ekonomi dan pariwisata, sekarang kan wisata. Terbentuknya tahun 2017. Sebelum adanya dinobatkan desa terindah ini, Pak, sebelumnya rata-rata masyarakat sini bertani ya, Pak ya? Ya. Jadi pastinya kan ada pro dan kontra tuh, Pak. Misalnya apakah diteruskan ini gitu karena udah diliput juga dengan media, atau ya takutnya masyarakat ini menjanjikan atau gimana gitu. Itu bagaimana, Pak? Kira-kira karakteristik masyarakat menerima ayo kita lanjuti pembangunan ini gitu, Pak? Ya, kalau awal-awal sih memang banyak pro kontra dari masyarakat tentang kunjungan dari pariwisata gitu. Tapi dengan nekat dan kolaborasi antara Pokdarwis dan sistem pemerintahan, ya akhirnya masyarakat bisa menerima kunjungan wisata. Dengan tema kami ada program berkelanjutan namanya, program pengembangan kapasitas SDM. Itu kami kolaborasi dengan pemerintahan dan akademisi. Kalau awal-awal dulu itu kami berkoordinasi dengan Tourism Development Center Unan. Ya, berkelanjutan, jadi sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan kita adakan rapat, ya, adakan pelatihan, adakan pendampingan, pendekatan ke masyarakat. Karena kalau kita di Nagari Pariangan ini memang
edukasi itu memang harus berkelanjutan ya. Di sini kan ada tuh peninggalan-peninggalan bersejarah, peninggalan-peninggalan rumah gadang yang masih terawat. Ada sekitar 40 rumah gadang yang masih terawat sampai sekarang dan dihuni. Terus tuh ada surau yang masih ciri khas dari Poh dulu. Jadi banyak lagi sejarah-sejarahnya karena Pariangan ini asal mula peradaban di Minangkabau. Kalau untuk pemerintahan udah cukup banyak sih. Pariangan itu sebagai kunjungan internasional. Nah, cuman terkendala di Pariangan ini kan kita tidak bisa merombak secara skala besar karena kita berada di Haratuk Pusako Tinggi. Nah, kalau pemerintahan pengen membangun pariwisata atau membangun tanah di sini nih, dia harus membangun di tanah pemerintahan juga. Berarti kita masyarakat harus mengibahkan dulu tanahnya ke pemerintahan. Jadi itu terkendala kalau anggarannya dari pemerintah. Jadi itulah inisiatif kami dari Pokdaris. Jadi kita kami ketuk dari hati masyarakat ke masyarakat bagaimana supaya dia bisa mengembangkan potensi yang ada di tempat dia sendiri. Nah, disitulah peran kami dari Pokdaris itu nanti basic warga itu di mana gitu. Kalau basicnya di pertanian atau UMKM atau segala macam, nanti kami support dengan promosi atau mendatangkan kunjungan ke tempat usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Wisata Pariangan sejak tahun 2012 mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Program Trijam Revolusi mendukung pelatihan pengelolaan budaya, memperkuat kelestarian dan kesejahteraan ekonomi melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi menjadikan Pariangan contoh sukses pembangunan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.